Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-18. Kitab Yesaya pasal 18, hukuman terhadap bangsa-bangsa, ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa
dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 18 ayat 7 dengan bunyi nas. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dalam pasal yang ke-18 kitab Yesaya, Nabi Tuhan menubuatkan suatu masa di mana akan datang kaum jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dari dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai untuk menyembah Tuhan di Sion. Dan yang dimaksud oleh Yesaya dalam nubuat ini adalah bangsa Ethiopia, dan kita tahu bahwa penggenapan ini telah terjadi pada masa para rasul, atau tepatnya pada zaman Filipus yang membaptis seorang sida-sida, kepala dan pembesar dari negeri Ethiopia. Berdasarkan terang besar Alkitab, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Untuk itu kita harus tahu dengan pasti bahwa keselamatan bukan secara eksklusif hanya milik orang Yahudi atau Israel saja. Karena banyak orang telah menyalahartikan kalau Yesus itu hanya menjadi Tuhan bagi orang Yahudi saja. Apalagi kebenaran Kristus Yesus tentang hari Sabat. Banyak yang mengatakan bahwa Sabat itu milik orang Yahudi dan itu pun sudah dipalang di kayu salib. Akhirnya banyak orang mengikuti agama-agama tradisi, dan inilah awal dari segala bencana. Sebab mereka akan mengalami nasib seperti apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Terang besar Alkitab Amsal 14 ayat 12. Sahabat-sahabat firman, memang sangat susah mendobrak tradisi yang telah bertahun-tahun membelenggu kita. Dan kita merasa nyaman dengan segala tradisi itu, tradisi yang kita jalankan. Padahal kita seharusnya melihat pada kebenaran Yesus Kristus dan harus melepaskan tradisi yang kita anut. Sahabat-sahabatku, sebagaimana nubuat tentang Ethiopia, sekali lagi nubuat ini akan terjadi. Begitu banyak bangsa akan mendobrak tradisi dan keyakinan mereka untuk datang kepada Yesus Kristus dan kebenarannya, satu-satunya kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati, kebenaran yang asli. Dan adakah kita salah satu di antaranya? Pastikanlah itu. Sahabat-sahabat firman, kebenaran Kristus untuk kaum Israel adalah kebenaran Kristus juga yang diperuntukkan bagi kita semua. Sebagaimana ia pun mati untuk semua manusia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Tetapi sayang, kekuatan ilah jasmani telah membutakan mata rohani manusia, sehingga hal ini menyulitkan kita untuk memandang kebenaran yang sebenarnya. Kita telah dibutakan, sehingga perlu dicelikan agar melihat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan. Sebab Alkitab berkata, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Oh, sahabat-sahabat firman, ingatlah, hanya melalui Yesus dan kebenarannya ada jalan keselamatan yang pasti. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 94 alinea pertama menjelaskan bahwa Kristus ialah pintu kandang domba Allah. Melalui pintu ini semua anak-anaknya sejak zaman dahulu telah mendapat jalan masuk. Di dalam Yesus sebagaimana yang ditujukan dalam segala upacara bait suci, sebagaimana yang dibayangkan dalam lambang, sebagaimana yang dinyatakan dalam wahyu nabi-nabi, sebagaimana yang dipaparkan dalam pelajaran kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat yang diadakan bagi anak-anak manusia, mereka telah memandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terang besar Alkitab Yohanes 1 ayat 29. Dan dengan perantaraannya, mereka dibawa di dalam kandang domba anugerahnya. Banyak orang telah datang mengemukakan hal-hal yang lain demi iman bagi dunia.
upacara-upacara dan peraturan-peraturan telah direncanakan yang olehnya manusia berharap akan menerima pembenaran dan damai dengan Allah, dan dengan demikian mendapat jalan masuk ke dalam kandang dombanya. Tetapi ingat, satu-satunya pintu ialah Kristus, dan semua orang yang telah menempatkan sesuatu untuk menggantikan Kristus, semua orang yang telah berusaha memasuki kandang domba melalui jalan lain adalah pencuri dan penyamun. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, pastikan mulai hari ini engkau dan saya masuk melalui gerbang Yesus Kristus dan kebenarannya. Lepaskan tradisi dan terimalah jalan keselamatan yang Yesus sediakan di dalam kebenarannya yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu, dengan sabar Dia nunggu di sana. Apakah jawabanmu? Lamanya Dia memanggilmu dan masih tetap menantikan Dikau membuka hati. Oh, Bapa sangat rindu. Apakah kerinduanmu? Inginkah hidup kekal? Serahkan hidupmu kepada Yesus, takkan